Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan pertama kita membahas di bab 1 itu mengenal tentang material teknik ya. Nah, material teknik itu apa saja sebenarnya? Kalau dalam ilmu teknik, material teknik itu sebenarnya adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur material dengan sifat-sifat material. Jadi semacam matematika, kemudian fisika. Nah, material teknik itu sebenarnya ilmu seperti itu. Tetapi secara umum, material teknik itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti misalkan kita melihat velg. Nah, velg itu bisa terbuat dari aluminium. Itu maka aluminium itu adalah material teknik. Kemudian ini pada gambar yang ini merupakan baja ya, baja slab ya, namanya slab. Jadi ini diproduksi saya ambil dari Krakatau Steel. Jadi saya pernah di sana 1 bulan ya. Jadi ini slab dilakukan pemotongan ataupun pemeriksaan cacat ya. Jadi baja itu dilebur ya. Memang kalau baja itu titik leburnya sangat tinggi ya anak-anak. Jadi sekitar 1650. Kemudian dicetak dalam bentuk slab. Nah, slab ini nanti bisa dijadikan macam-macam. Ya, bisa menjadi contoh untuk baja profil seperti pada jembatan dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada industri perakitan mobil ya. Biasanya kalau mobil itu kalau dalam keseharian kita mengenal plastik ya, sebenarnya kalau bahasa material tekniknya itu adalah polimer ya, polimer ataupun komposit seperti itu. Nah, untuk material teknik itu dibedakan menjadi logam, kemudian non logam, kemudian komposit ya. Kalau logam kita tahu bahannya keras ya, tidak tembus cahaya ya. Kemudian kaku dan sebagainya. Kemudian non logam. Nah, non logam itu nanti yang kita tahu itu kita bedakan menjadi keramik sama polimer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keramik itu terbuat dari bahan dasarnya adalah tanah liat ya, jadi tanah liat. Kalau polimer itu dalam kimia itu terdiri dari beberapa gabungan unsur maupun senyawa kimia seperti PVC ya. PVC itu singkatan dari polivinyl klorida ya, polivinyl klorida itu untuk pipa air. Kemudian komposit. Nah, komposit ini memang gabungan ya. Nanti untuk yang ini akan kita pelajari secara terpisah ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke masalah logam ya. Logam itu dibedakan menjadi 2 secara umum, yaitu logam besi atau ferro ya, adalah logam yang paduan mengandung unsur utamanya adalah besi Fe ya. Jadi itu unsur pokoknya yang dominan. Kemudian kalau non ferro itu yang tidak ada besinya atau hanya sedikit ya unsurnya besinya. Nah, kemudian logam besi itu dibedakan menjadi besi tuang, cast iron ya. Kemudian baja karbon atau carbon steel. Kemudian baja paduan. Nah, ini paduan, kemudian ada baja yang spesial. Baja spesial itu baja yang diproduksi khusus. Nah, pada besi tuang atau cast iron, kemudian baja karbon, ini sebenarnya unsurnya hampir sama. Yang membedakan adalah kandungan karbonnya. Jadi, kalau besi tuang ya atau cast iron itu lebih dari 2% kandungan karbonnya. Sedangkan baja karbon itu maksimal 2%. Ada yang bilang 2%, ada 0,14 ya, sekitar itu tapi. Nah, kalau paduan itu biasanya hampir sama antara baja dan unsurnya. Misalkan baja paduan untuk kuningan, bahan kuningan itu juga baja. Baik, untuk berikutnya itu adalah logam non besi atau non ferrous ya.
Nah, logam non besi atau ferros itu misalkan adalah aluminium, ya, aluminium ya, bukan aluminium ya, yang benar. Kemudian tembaga, timah, emas, magnesium. Nah, pada aluminium seperti yang kita ketahui bahwa aluminium itu tidak teroksidasi ya, tidak teroksidasi. Sebenarnya sehingga dia tidak karatan ya. Sebenarnya dia teroksidasi. Cuma saat oksidasi itu lapisannya menutup sendiri sehingga karatnya tidak terbentuk pada aluminium ya. Baik, berikutnya kita bahas tentang baja karbon. Nah, ini contoh beberapa contoh dari produk baja karbon ya. Di sini ada as ya, spare part mesin, kemudian ada untuk apa? Tralis, kemudian untuk pintu ya. Nah, di masyarakat umum biasanya sering keliru menyebut baja karbon itu sebagai besi ya. Nah, dalam ilmu material teknik, besi itu adalah besi tadi besi tuang atau besi cor, cast iron tadi ya. Cast iron itu besi. Nah, secara umum sebenarnya yang ada di sekitar kita itu adalah baja ya, baja. Nah, kalau kalian memperhatikan misalkan atraksi-atraksi mungkin karate atau unjuk kebolehan seperti itu memukul baja itu sebenarnya bukan memukul baja, dia memukul besi cor. Nah, besi cor sendiri memang mempunyai kandungan karbon yang lebih banyak, lebih dari 2%. Nah, sehingga apa? Sifat dari karbon itu membuat mudah patah. Ya, jadi keuletannya kurang. Nah, kalau nggak percaya nanti misalkan kalau ada yang unjuk kebolehan itu diganti dengan baja seperti ini ya, misalkan ambil aja baja tralis ya, atau nanti bisa kita kenal juga baja karbon rendah ya. Baik, baja itu kita bahas baja karbon. Baja karbon adalah suatu paduan ferros yang kadar unsurnya 0,12 sampai 2% ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau lebih dari 2% itu cast iron atau besi cor atau besi tuang ya, dengan sedikit tambahan unsur-unsur paduan lain seperti Mn mangan ya, Si silikon, V vanadium, Cr krom, Ti titanium. Nah, krom ini biasanya ditambahkan saat kalau baja tahan karat ya. Baja tahan karat seperti velg ya, velg racing yang sering terkenal itu dengan krom ya, di krom. Nah, baja karbon Inggris dalam bahasa Inggris itu adalah carbon steel. Nah, adalah baja yang hanya terdiri dari Fe dan C saja karbon saja tanpa pemadu unsur lain yang kadang terdapat pada baja karbon seperti Si, MnP yang hanyalah dengan prosentasi kecil. Jadi yang dominan itu Fe dan C saja ya. Itu. Nah, kapan baja itu dianggap baja karbon? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa baja itu sering diartikan besi ya, orang menyebut. Nah, kapan ini? Yang pertama satu, ketika tidak dituliskan minimum kromnya. Jadi krom, kobal, molibdenum, nikel dan sebagainya. Ini sangat kecil ya, sangat kecil. Kalau ini banyak ya, lebih dari 2%, itu disebut baja paduan, bukan lagi baja karbon. Kemudian yang kedua, sedangkan untuk kandungan tembaga minimal tidak melebihi 0,4%. Nah, ini karena kalau lebih dari 0,4% nanti disebut baja paduan. Kandungan maksimum elemen berikut tidak melebihi presentasi mangan ya 1,65, silikon 0,6%. Jadi paduan-paduan yang lain itu sangat kecil. Jadi yang dominan hanya Fe dan C saja. Kalau yang lain nanti bisa menjadi baja paduan. Baik, nah baja karbon menurut kandungan karbonnya itu dibedakan menjadi 3 ya, yaitu baja karbon rendah. Baja karbon rendah itu unsurnya kurang dari 0,3%. Kemudian baja karbon sedang itu 0,3 sampai 0,59. Nah, yang ketiga, baja karbon yang ketiga adalah baja karbon tinggi ya. Baja karbon tinggi
Itu kandungan karbonnya 0,6 sampai 1,4%, atau ada yang menyampaikan 2% ya. Nah, dari ketiga ini nanti baja karbon itu dikenal istilah diagram fase anak-anak. Jadi kalau kita melebur baja tadi ya sekitar ini Fahrenheit ya satuannya sekitar 1650 tadi ya, ini suhunya 1650 derajat Celcius ya. Bisa kalian bayangkan ya baja suhunya 1650 derajat. Kalau kita kena panas air mendidih aja ya 100 derajat itu sudah wah, melepuh ya, apalagi kalau 1650 derajat. Nah, pernah saya dapat cerita dari Krakatau Steel itu pernah ada yang jatuh ke situ, jatuh ke tungkunya, nah itu langsung menguap anak-anak ya. Jadi memang panas ya. Nah, jadi kalau baja cair itu akan masuk fase-fase ini ya. Ini tidak perlu saya jelaskan aja, cuma pengenalan karena ini nanti kalau kalian kuliah ambil teknik pemesinan, bahan metalurgi itu seperti ini ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ada baja karbon rendah ya. Ini di sini. Kemudian baja karbon sedang, baja karbon tinggi. Nah, kalau itu dilihat dari karbonnya ya. Kalau dari struktur mikronya ya, atau dengan dibedakan lagi kalau dari luar itu dua, yaitu hipoeutektoid, hipoeutektoid sama hipereuktektoid ya. Nah, batasannya 0,83. Nah, di sini ada austenit, kemudian ada perlit, ferit, kemudian ada sementit ya. Ini adalah fase-fase. Jadi kalau kita punya baja cair kemudian dibiarkan, maka dia akan membeku. Nah, membekunya itu tidak langsung jadi membeku gitu, enggak. Dia melewati fase ini, ya turun, suhunya turun seperti itu. Nah, bagian-bagian ini dia punya sifat-sifat tersendiri ya, sifat-sifat tersendiri. Itu, jadi ada perlit itu apa, tapi tidak usah saya sampaikan aja, pusing nanti ya. Nah, tadi ada cast iron atau besi cor, besi tuang tadi ini ya dari 2% sampai 65% itu besi cor. Baik, untuk pertemuan pertama itu ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya di kolom ini, kolom classroom bisa. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.